Edwin Channel. Oh ya, perkenalkan nama saya Ijah. Majikan saya meninggal sore tadi. Sebelum meninggal, beliau berpesan ingin dimandikan oleh pemandi jenazah yang berasal dari desa ini. Ujar wanita itu. Yanti berpikir sejenak. Berarti, wanita ini adalah utusan dari Rukmini. Rukmini benar-benar menepati kata-katanya. Mbak gak keberatan teh? Kami sudah bawa kendaraan. Jadi gak perlu jauh-jauh jalan kaki. Ujar wanita itu kembali. Sebentar bu, monggo masuk dulu. Saya harus bicara dulu dengan nenek saya. Soalnya beliau sedang sakit. Yanti segera membuka pintunya, lalu mempersilahkan Bu Ijah dan sopirnya tadi untuk menunggu di dalam. Embok, utusan Rukmini benar-benar datang. Jelas Yanti. Jujur saja, ia benar-benar dilema sekarang. Di sisi lain, dia tak mungkin meninggalkan simboknya. Dan di sisi lain, dia sungkan jika harus menolak mengurus jenazah dari Tegal Agung itu, terlebih sang jenazah sendiri yang berwasiat. Uhuk. Endak popo Yanti. Kamu panggil saja Yuna, biar nemenin Mbok. Beneran? Mbok gak apa-apa? Tanya Yanti meyakinkan. Dia seakan ragu dan berat sekali meninggalkan neneknya itu. Ora papa, kamu bikinkan dulu tamu itu teh. Kasian jauh-jauh ke sini. Hujan pula. Akhirnya Yanti segera menuju ke dapur untuk meracik teh tubruk kesukaan Mbah Darsi itu. 3 gelas teh sudah ia siapkan. Ia sendiri tentu juga harus minum untuk mencairkan suasana dengan kedua tamu utusan dari Tegal Agung itu. Monggo diunjuk benterane. Yanti meletakkan 2 gelas teh beraroma segar dan wangi itu ke hadapan Bu Ijah dan sang sopir. Walah, kok repot-repot segala teh, Mbak? Bu Ijah tersenyum sangat ramah. Ah, emboten repot. Bu, sebentar nih. Saya mau ke rumah tetangga. Biar tetangga nemenin mbah saya yang sedang sakit. Pamit Yanti. Oh nih, monggo mbak. Yanti segera meraih payung yang sudah biasa ia siapkan di samping pintu, lalu berlari menembus rintik-rintik hujan yang sejak siang tadi mengguyur desa. Yanti lari ke rumah Yuna. Wanita yang tinggal sendirian itu sudah biasa menemani Mbah Darmi saat ditinggal Yanti bepergian pada malam hari. Kaki Yanti terus melangkah, menapaki jalanan becek yang terdapat bekas ban mobil. Jalan menuju ke rumahnya memang bisa diakses mobil ataupun motor. Namun untuk musim penghujan seperti ini, akses jalan akan cukup sulit karena struktur jalan yang masih berupa tanah sehingga menyebabkan jalanan licin dan becek. Yuna, panggil Yanti saat melihat Yuna tengah menganyam bambu menjadi beberapa kerajinan untuk dijual. Yanti, ada apa? Tanyanya. Temenin Bok nih. Yuk, Yanti mau ngurus jenazah di Tegal Agung. Ujar Yanti. Oh yo. Sek tak nutup pintu. Yuna segera merapikan anyaman bambu tadi, lalu mengunci pintunya. Keduanya lantas berjalan beriringan menggunakan payung yang sama. Kok ada bekas mobil ke arah rumahmu, Yan? Tanya Yuna. Iya Yu. Itu orang Tegal Agung yang jemput aku. Jawab Yanti. Weleh-weleh. Kalangan priayi berarti. Yanti hanya tersenyum. Memang pada saat itu, tolak ukur kekayaan seseorang itu bisa dilihat dari kendaraan. Jika punya mobil, meskipun hanya mobil pengangkut seperti L300, maka sudah cukup disegani dan dianggap orang kaya. Tak berselang lama, Yanti dan Yuna sudah tiba di rumah. Keduanya lantas masuk ke dalam. Yuna beramah tamah dengan tamu dari Tegal Agung. Sedangkan Yanti masuk ke kamar mengambil keperluan yang ia perlukan untuk mengurus mayit. Setelah selesai, ia duduk sejenak di kursi dan berbincang sebentar dengan Bu Ijah, sembari meminum teh buatannya tadi. Tehnya seger banget, Mbak Yanti. Ini bikin sendiri ya? Tanya sopir itu, yang bernama Bijo. Enggih, Pak. Kami bikin sendiri tehnya, campur melati. Jawab Yanti. Ia merasa senang, karena teh buatan mbahnya disukai banyak orang. Teh buatan Mbah Darmi ini memang jadi favorit warga desa sini. Pak, Bu, aroma dan rasanya memang sudah sangat khas. Imbuh Yuna. Loh iya tak? Kalau begitu, bolehlah nanti saya beli tehnya. Mbak,
Bu Ijah ikut menimpali. Oh nggak perlu Bu, saya udah bawa 1 kantong, buat oleh-oleh, ujar Yanti. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka semua akhirnya berpamitan untuk segera meluncur ke desa Tegal Agung. Yanti berpamitan dengan Mbah Darsi. Jujur perasaannya seperti melarang Yanti untuk pergi. Tidak seperti biasanya. Embok, Yanti berangkat dulu. Nih. Yanti mengecup kening neneknya yang masih terasa hangat itu. Iyo, enduk. Budalo, jangan lupa langgengkan doa dan sholawat, seperti yang sudah Mbok ajarkan, jawab Mbah Darsi. Ia mengusap lembut pucuk kepala cucu kesayangannya itu. Yanti mengangguk, lalu kembali mengecup pucuk kepala dan punggung tangan Mbah Darsi. Ia melirik sebentar ke arah jam dinding. Sudah menunjukkan pukul 19 malam. Segera saja ia, Bu Ijah dan Pak Tejo berangkat menuju desa Tegal Agung dengan mengendarai mobil L300. Yanti duduk di pinggir pintu pas. Sedangkan Bu Ijah berada di tengah-tengahnya dan juga Pak Tejo yang fokus menyetir. Kalau boleh saya tahu, kenapa beliau pinginnya dimandikan oleh pemandi jenazah dari desa ini, Bu? Tanya Yanti. Pertanyaan itu yang membuatnya penasaran dari tadi. Saya juga kurang paham, Mbak Yanti. Sebelum meninggal, beliau berpesan seperti itu, jawab Bu Ijah. Berarti sekarang, Mbak Rukmini ada di rumah? Tanya Yanti. Mendengar pertanyaan itu, Pak Tejo dan Bu Ijah langsung membelalakan kedua bola mata mereka. Loh, Mbak Yanti kenal sama Mbak Rukmini? Tanya Bu Ijah. Oh, hari Minggu kemarin, Mbak Rukmini datang. Ya bilang ke saya, kalau malam Jumat suruh ngurus jenazah ibunya, jawab Yanti. Bu Ijah semakin melongo mendengar penuturan dari Yanti. Mbak Yanti, ojo guyon. Sekarang giliran Yanti yang heran dan bingung melihat reaksi dari Bu Ijah. Guyon gimana, Bu? Mbak Rukmini beneran dateng. Kok pakai kebaya putih? Orangnya cantik kan? Rambutnya disanggul. Yanti mendeskripsikan fisik Rukmini dengan perasaan kagum. Mbak. Bu Ijah kembali menatap Yanti dengan bingung. Kenapa, Bu? Mbak Rukmi sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tegji. Yanti yang mendengarnya sontak saja kaget. Yang bener, Bu Ijah. Kayaknya Bu Ijah deh yang bercanda, mau nakut-nakutin saya, sangkal Yanti. Ia masih berusaha berpikir positif. Beneran Mbak Yanti. Almarhumah sudah meninggal 2 tahun lalu. Ya meskipun meninggal gak wajar. Kini Pak Tejo yang menjawab pertanyaan Yanti. Tapi jelas-jelas, hari Minggu sore, yang datang itu Mbak Rukmini Pak. Yanti masih berusaha menyangkal pernyataan Pak Tejo. Loh, kalau ndak percaya, nanti saya ajakin mampir ke makam Mbak Rukmini. Pie? Ujar Bu Ijah. Kini Yanti hanya bengong. Kalau Rukmini sudah meninggal, lantas siapa yang datang di hari Minggu sore waktu itu?